Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat AHistory, pada abad ke-7 Hijriah, kekuasaan Islam di Timur Tengah satu persatu dikuasai oleh Kekaisaran Mongol. Pasukan yang dikenal dengan kekejaman dan kebengisannya itu, saat itu Baghdad, Suriah, dan Palestina jatuh ke tangan Mongol, sedangkan kekuasaan Islam di Uighur, Asia Tengah, dan Persia telah takluk terlebih dahulu. Akankah Mesir juga akan dihancurkan oleh pasukan Mongol? Saksikan dalam AHistory episode 15 Ramadan Perang Ain Jalut, Palestina. Setelah Mongol menguasai wilayah kekhilafan Abbasiyah, sehingga pada saat itu mereka ingin menghancurkan Kesultanan Mamluk yang berada di Mesir. Saat itu pimpinan Mongol Hulagu Khan mengirim surat kepada Sultan Mesir, yaitu Saifuddin Qutuz. Ia meminta Sultan menyerahkan wilayah kekuasaannya. Qutuz tidak gentar sedikit pun. Ia tidak mau melepaskan tanah kaum muslimin. Hingga akhirnya perang pun terjadi. Tepat di tanggal 15 Ramadan 698 Hijriah, terjadi perang di Ain Jalut, Palestina. Jumlah pasukannya hampir sama, yaitu 20.000 pasukan. Kaum muslimin dipimpin oleh panglima bernama Baybars dan Mongol dipimpin oleh Qitbuqa. Qitbuqa adalah perwira Mongol yang beragama Kristen, dan sebagian dari pasukan Mongol tersebut adalah pasukan bantuan dua kerajaan Kristen, yaitu kerajaan Gregoria dan Armenia. Di awal peperangan, kaum muslimin mengalami kekalahan hingga mereka mundur ke lembah yang dikelilingi perbukitan. Kemudian seluruh pasukan Mongol mengejar tentara Islam. Luar biasa, ternyata berpura-pura kalah itu adalah strategi kaum muslimin untuk memancing keluar semua pasukan berkuda andalan Mongol. Di atas bukit, Qutuz dan pasukan pemanahnya bersembunyi menunggu umpan masuk jebakan. Setelah dekat, kaum muslimin menghancurkan hampir seluruh pasukan Mongol dari atas bukit dengan hujanan panah. Mongol tidak mudah kalah dan menyerah. Kemudian Qutuz dan Baybars memimpin langsung penyerangan ke jantung komando pasukan Mongol. Panglima Mongol Qitbuqa berhasil dieksekusi. Mongol kehilangan komando. Pasukan gabungan itu ditumpas habis oleh kaum muslimin. Maka hancurlah pasukan Mongol dan sekutunya. Kekalahan di Ain Jalut merusak reputasi Mongol di hadapan negeri-negeri yang mereka kuasai, dan ini berdampak kegagalan Mongol melakukan berbagai invasi, termasuk di Nusantara, negeri ini. 36 tahun pasca kekalahan di Ain Jalut, pasukan Mongol mencoba menyerang tanah Jawa dengan 1000 pasukan berisi tentara, tapi akhirnya mereka terusir dengan hina. Begitulah sahabat AHistory, sampai kapanpun kebatilan akan tetap dikalahkan oleh kebenaran, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innal batila kana zahuqa." Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Quran surat Al-Isra ayat 81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.